Di 102,5 FM RRI Pro 2 Jogja Suara Kreativitas jadikan generasi muda sebagai headline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kreatif. Nah, saya Adis masih menemani sahabat kalian di Spirit of Islam Pro 2 Jogja ya. Hari ini kita akan bersama Mas Tri Pitara sampai nanti jelang maghrib pastinya dengan topik sholat sebagai tolak ukur kualitas manusia. Langsung saja terhubung bersama Mas Tri Pitara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dis. Gimana kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, Mas, kita akan jalan maghrib 17.32. Alhamdulillah dalam kondisi sehat bisa kembali menyapa sahabat kreatif ya Mas ya. Iya Mbak. Iya, langsung saja karena waktunya sangat singkat untuk menyampaikan tausiahnya Mas Tri untuk sahabat kita di Spirit of Islam Pro 2 Jogja. Baik, terima kasih Mbak Dis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif yang senantiasa diberikan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Spirit of Islam yang dalam suasana yang cukup cerah di Yogyakarta ini. Sahabat kreatif, sholat itu merupakan suatu tolak ukur bagi kualitas manusia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan apa yang namanya tolak ukur sholat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesungguhnya amal yang namanya hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholatnya. Nah, apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah kemudian mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah, sebagaimana yang tersebut di atas, menyempurnakan sholat wajib kita. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Hal ini disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 864 serta Imam Ahmad dalam hadisnya nomor 425. Begitu juga Imam Hakim 262 dan Baihaqi 366. Nah, sahabat kreatif, apa yang menjadikan dasar utama bahwa sholat ini ketika nanti kita sudah dalam posisi berakhir kehidupannya, maka pertanyaan yang kemudian ditanyakan pada kita pasca kematian kita, yang kemudian kita dihidupkan kembali ini, adalah pertanyaan mengenai sholatnya. Nah, mengapa Allah memberikan sebuah parameter ataupun dasar tolak ukur ini dari sholatnya? Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di sini. Jadi yang pertama adalah sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah bagian dari tiang untuk supaya tegaknya sebuah kehidupan agama. Sholat adalah amalan yang pertama kali yang nantinya akan dihisap atau diperhitungkan. Sedangkan amalan-amalan seseorang berikutnya adalah setelah pertanyaan sholat. Ketika sholat itu ditanya ternyata tidak mengerjakan sholat, maka pertanyaan berikutnya tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena sudah dianggap cukup. Oleh karena itu, sahabat kreatif, ketika kita kemudian menyempurnakan sholat, maka hal inilah yang nanti akan menjadikan pembuka amalan-amalan berikutnya. Sahabat kreatif, sholat sunnah adalah merupakan suatu ibadah yang menyempurnakan sholat wajib kita. Maka dari itu, jangan pernah kita meremehkan atau mungkin dalam hal ini tidak membiasakannya untuk sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini adalah bagian dari yang nantinya ketika sholat-sholat wajib kita yang kemungkinan belum tentu diterima oleh Allah SWT, bisa jadi sholat sunnah bisa menjadikan untuk menutupinya. Sahabat kreatif, sholat ini adalah akhir dari fadilat dari Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah kita meremehkan sholat,
Barang siapa yang berani meremehkan sholat, maka dia sesungguhnya dalam posisi akan memberanikan diri dengan mudah keremehan yang lainnya. Hingga untuk mudah meremehkan hal-hal yang lain akan lebih mudah. Ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ahmad juga menyampaikan bahwa hal yang senada dengan Umar bin Khattab. Setiap orang yang meremehkan perkara sholat, berarti telah meremehkan agama. Seseorang memiliki bagian dari Islam sebanding dengan penjagaannya terhadap sholat 5 waktu. Sahabat kreatif, hal yang perlu kita juga pelajari dengan apa yang namanya sholat ini sebagai tolok ukur, maka yang pertama adalah ada sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Mengapa sholat ini menjadi hal yang utama untuk menentukan amalan-amalan berikutnya? Karena itu untuk menentukan sebuah kualitas diri manusia ditentukan lewat sholatnya. Sahabat kreatif, cobalah kita kilas balik mengenai sholat ini. Bagaimana mungkin ketika orang itu sholatnya sudah benar, maka kemudian ketika orangnya sholatnya sudah benar, amalan-amalan berikutnya akan tidak benar. Karena ketika orang itu sholatnya benar, maka aktivitas yang namanya amalan-amalan berikutnya adalah menjadikan sesuatu sholatnya ini mewarnai aktivitas yang setelah sholat itu. Coba kita lihat ketika seseorang sholat dengan benar itu, yang pertama adalah bagaimana ketika seseorang ini sholatnya memahami dan memaknai apa yang dilakukan sholatnya. Karena itu kita bisa lihat di dalam hadis Nabi bahwa ketika kita sholat itu sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu ketika orang itu sholat, maka perbuatan sholat inilah, ibadah yang namanya sholat inilah yang kemudian mencegah segala aktivitas-aktivitas di dalam diri manusia akan terjaga akhlakul karimah. Nabi menyampaikan bahwa innama bu'istu liutamimma mahrimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT di dunia ini tidak lain hanyalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak manusia ini bisa lebih baik atau menjadi sempurna, maka dimulai dari bagaimana sholat itu. Nah, cobalah kita melihat ketika sholat itu dengan melakukan yang pertama kali saat sholat adalah niat. Bagaimana niat seseorang? Ketika seseorang itu niat, sholat adalah dia sholat hanyalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya dalam posisi manusia ada di dunia ini segalanya hanyalah untuk Allah SWT. Termasuk sholatnya. Jadi sholatnya hanyalah untuk Allah SWT. Maksudnya adalah hanya karena perintah Allah. Hanya karena kebutuhan kita terhadap Allah. Kita butuh Allah. Hingga segalanya adalah untuk Allah. Sahabat kreatif, tanpa niat ini maka amal sholat ini tidaklah memiliki arti apa-apa. Sehingga dimensi pertama adalah dimensi innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ketika niatnya adalah ibadah kepada Allah, berdasarkan ibadah inilah ketundukan atau ketaatan diri kita atas perintah Allah. Sahabat kreatif. Yang kedua adalah ketika seseorang kemudian melakukan takbiratul ihram. Sholat tanpa takbiratul ihram maka tidak ada sebuah sholat itu dikatakan sah dengan sholat. Karena itu ketika seseorang takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kalimat yang kita ucapkan dalam bentuk Allahu Akbar dengan mengangkat tangan dalam bentuk Allahu Akbar ini, maka di dalam diri manusia ini mengatakan di dalam hatinya Allah Maha Besar.
Jadi dalam posisi seperti ini adalah ketika kita sudah memiliki sebuah mindset di dalam otak kita. Yang besar itu adalah Allah SWT. Maha yang segalanya besar. Maka ketika mindset ini ada, maka berikutnya adalah kita manusia adalah kecil. Manusia tidak ada apa-apanya. Tidak ada sebuah kesombongan. Karena itu sahabat kalian, ketika kita sudah menyebut Allahu Akbar ini, diri manusia tidak akan menyombongkan dirinya. Tidak ada sebuah keangkuhan. Karena itu ketika kemudian manusia memiliki mindset Allahu Akbar, yang terjadi berikutnya adalah dia menjadi orang yang tidak mempan dan tergiur oleh di luar yang namanya Allah SWT. Apakah dia ingin disuap karena dia punya posisi jabatan, maka dia tidak akan mempan untuk disuap. Apakah dia ketika diiming-imingi sebuah kehormatan-kehormatan yang lain, dia tidak akan tergiur karena dia mendambakan kehormatan yang dari yang maha besar. Allahu Akbar. Hanya dari Allah kehormatan itu. Sahabat kreatif. Maka awal mula menyampaikan diri kita kepada Allah SWT dengan Allahu Akbar ini, maka posisi kita adalah semua tidak ada bandingannya. Ketika kalimat Allahu Akbar ini sudah terucap menghunjam di dalam diri manusia, maka ini menjadi sebuah momentum manusia mengarahkan perjalanan hidupnya kemana dia arahnya. Hanya semata-mata menuju ke Allah. Segala kehidupannya mencari ridho Allah. Segala aktivitasnya hanya mencari ridho Allah. Tidak ada mencari hal-hal yang ada di luar diri Allah SWT. Sahabat kreatif. Itulah manusia yang kemudian dia akan menjadikan manusia ini mendapatkan apa yang dinamakan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah sebuah hal yang menentukan manusia menjadi sebuah perilaku yang baik. Karena di dalam Quran surat Yusuf ayat 53 bahwa nafsu manusia itu selalu mengajak perbuatan jahat kecuali nafsu yang diberikan rahmat Allah. Karena itu ketika diri manusia sudah Allahu Akbar, maka yang terjadi berikutnya adalah hidupnya dituntun dengan rahmat-rahmat Allah. Karena itu sahabat kreatif, judul di atas yang kita tadi sudah sampaikan bahwa sholat adalah sebagai parameter tolak ukur kualitas manusia. Kemudian yang berikutnya sahabat kreatif, ketika seseorang sudah takbiratul ihram, maka rukun sholat yang berikutnya adalah membaca yang namanya surat Al-Fatihah. Wajib bagi seseorang ketika sholat itu, maka membaca Al-Fatihah. Kalimat yang kemudian diucapkan di awal kalimat adalah kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sahabat kreatif, bagaimana seseorang yang sudah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Jadi, posisi manusia ketika menjalankan sebuah kehidupan di luar seseorang itu sholat. Maka selama dia melakukan aktivitas-aktivitas amalan-amalan yang ada itu, selalu mengatasnamakan Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu ketika diri seseorang sudah mengatasnamakan segala apa yang dia lakukan hanya atas nama Allah, maka dia tidak ada atas nama yang lain-lainnya. Tidak ada atas nama tendensi-tendensi nafsu yang dia punyai. Tidak ada atas nama makhluk-makhluk yang dia cintai. Karena itu manusia yang sudah dengan mengikhlaskan diri, menyampaikan dengan nama Allah, maka orang ini adalah orang yang sangat mukhlis, orang yang sangat ikhlas. Tidak ada satu tendensi lain kecuali tendensi satu hal. Dengan nama Allah. Jadi tanpa dengan nama Allah, maka hal ini punya tendensi-tendensi di luar Allah. Sahabat kreatif. Kalimat yang tadi disebutkan adalah Bismillahirrahmanirrahim.
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang yang demikian ini maka kemudian mindset di dalam diri manusia akan menjadikan Allah sebagai sumber sebuah kasih dan sayang. Maka orang-orang yang semacam ini tidak pernah mengharap dan berharap adanya kasih dan sayang di luar Allah. Siapa itu? Makhluk Allah. Dia tidak akan pernah bergeming dengan apa yang namanya kasih dan sayang miliknya makhluk-makhluknya Allah. Dia hanya mengharap dan berharap kasih dan sayangnya Allah SWT. Karena itu, dia akan menjadi orang yang sangat yakin terhadap sebuah kasih yang diberikan Allah. Sebuah rasa sayang yang dari Allah. Karena itu, ketika sebuah peristiwa-peristiwa yang hadir dalam kehidupannya, semua adalah hal yang dipandang hadir karena Allah. Ketika sesuatu yang menimpa pada dirinya adalah sesuatu yang menurut persepsi dia positif maupun negatif, itu semua adalah hadir dari Allah. Karena itu tidak ada sesuatu yang namanya semua peristiwa adalah adanya sebuah keburukan. Tidak ada. Jadi peristiwa-peristiwa ia pandang menjadi sebuah rasa syukur yang ada pada Allah SWT. Karena itu adalah hadirnya, terjadinya karena kasih dan sayangnya Allah. Terhadap musibah-musibah yang dialami, maka musibah yang dialami adalah sebuah rasa kasih dan sayang Allah SWT. Tidak ada sesuatu hal yang mencelakakan dirinya. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang senantiasa tenang hidupnya. Orang yang tenang hidupnya adalah orang yang berbahagia. Oleh karena itu sahabat kekasih, ketika sholatnya benar, maka mindset yang ada di dalam diri manusia ini, dia akan menjadi manusia yang tenang. Menjadi manusia yang bahagia. Bahagia adalah sebuah kualitas diri manusia. Karena itu manusia yang sudah menyampaikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka hidupnya tenang. Nanti ketika dia di akhir kehidupan akan dipanggil oleh Allah SWT dengan sebutan, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Oleh karena itu, ketika diri manusia ini menjadi dipanggil Allah dengan jiwa-jiwa yang tenang, karena dirinya manusia ini adalah hidupnya selalu di dalam mindset hidupnya menggunakan apa yang dinamakan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu sahabat kreatif, bisa menjadi orang yang masuk surga. Itu adalah karena ketenangan diri seseorang lewat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika sholat sahabat kreatif, janganlah kita tergesa-gesa. Janganlah kita hanya menjalankan apa yang namanya ibadah sholat sebagai sebuah kewajiban. Cobalah kita maknai bersama, cobalah kita resapi bersama apa yang namanya sholat ini kita kerjakan dengan penuh sesuatu yang harap-harap dengan yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah SWT. Jangan pernah kita sholat hanya menggugurkan sebuah kewajiban kita. Karena itu ketika kita masih dalam kerangka wajibnya sholat untuk kita, ini hanyalah menjadi ritual-ritual yang menggugurkan kewajiban. Karena itu sholat ini barulah nanti hanya pada posisi bergerak melakukan gerakan sholat. Belum sholat yang sesungguhnya. Karena itu sahabat kreatif, mari kita benahi bersama namanya sholat kita. Begitu sahabat kreatif, untuk sementara kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Karena waktu kita terbatas, banyak hal yang masih bisa disampaikan yang berikutnya. Begitu sahabat kreatif, Mbak Adis, semoga bisa kita amalkan bersama dan kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Tribitara sudah bergabung di Spirit of Islam Pro 2 Jogja. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sahabat kreatif. Spirit of Islam bisa kembali sahabat simak pastinya setiap harinya di Pro 2 Jogja mulai jam 5 sore sampai jelang maghrib. Dan kita akan segera jelang maghrib untuk hari ini tepat di 17:32 untuk daerah Jakarta juga daerah sewaktu. Masih bersama Pro 2 Jogja.